wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat dengan dirimu dibandingkan dekatnya urat nadimu itu pada tengkuk batang lehermu. Kalaulah urat nadi itu benar-benar dekat pada tengkuk batang leher kita ini Bapak Ibu, maka kedekatan Allah itu kepada kita lebih dekat lagi Allah itu dengan diri Bapak Ibu jika dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk batang leher Bapak Ibu masing-masing. Jikalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat dalam pandangan kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ini jika dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih yang ada pada mata kita ini. Jikalaulah rasa dan perasaan itu dekat pada ruhaninya Bapak Ibu, dekat pada jiwanya Bapak Ibu, ketahuilah kata Allah, aku lebih dekat lagi dengan dirimu dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu di dalam ruhanimu. Begitulah Allah membukakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu pada diri kita. Kalau Allah sudah membukakan tabir rahasia kedekatan dirinya kepada diri kita Bapak Ibu, itu maknanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah itu beserta kamu di mana saja kamu berada. Bagaimanapun keadaan kita, situasi kita, senang, susah, sehat, sakit, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apakah ketika kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu, di situ adanya aku. Bagaimanapun keadaan dirimu, aku tetap hadir bersama dirimu, karena aku inilah yang menjadi rahasia dirimu yang sebenar-benarnya. Allah yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu. Kalau Allah yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu semuanya, itu artinya Allah katakan apa? Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan pandanganmu, kamu hadirkan hatimu, ke barat, ke timur, utara, dan selatan, ke depan dan ke belakang, kanan, kiri, atas dan bawah, luar dan dalam, maka yang terpandang itu hanya aku semata-mata, kata Allah. Kenapa yang terpandang itu hanya Allah? Karena Allah sudah menjelaskan akan wujud nyatanya dirinya itu bikulli syai'in muhit. Aku itu sudah meliputi akan segala sesuatu. Aku ini meliputi akan sekalian alam. Kalau aku sudah meliputi akan segala sesuatu dan alam, itu artinya kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu berjalan, kemanapun kamu melangkah, kemanapun kamu mengarahkan pandangan matamu dan hatimu, maka yang wujud dan nyata itu adalah aku. Karena dia cuma yang ada semata-mata, Bapak Ibu. Kalau Allah cuma yang ada semata-mata, itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia satu-satunya. Kalau Allah cuma hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain, itu maknanya alam dan sesuatu itu tiada lain adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri aku. Aku inilah bukti pada sekalian alam. Aku inilah bukti pada segala sesuatu. Dan aku inilah bukti daripada rahasia-rahasia akan dirimu. Suatu contoh Bapak Ibu. Ustadz mengajak Bapak Ibu berpikir. Ya. Ini apa namanya nih Bapak Ibu? Meja kan. Di bawah ini apa namanya nih? Kolom.
Ustaz nanya sama ibu-ibu dulu. Kalaulah ini meja dan di bawah meja ini namanya kolong, pertanyaan Ustaz, kolong ini bukti adanya meja atau meja ini bukti adanya kolong? Ibu-ibu, halo? Kolong bukti adanya meja. Kalaulah memang kolong itu bukti adanya meja, kalau angke mejaku Bapak Ibu dikiak lah, tahu dikiak. Diangkat dia. Diangkat meja ini Bapak Ibu, ada enggak kolongnya? Ada. Letakkan lagi meja, ada? Ada. Berarti jawaban ibu-ibu ini benar atau salah? Benar, salah. Akan jale, benar salahnya. Benar salahnya tuh. Ya. Bukan kolong ini bukti adanya meja. Kalau ibu katakan kolong ini bukti adanya meja, kita angkat meja ini nggak ada kolongnya tuh. Letakkan lagi mejanya, ada kolong di situ. Berarti yang benar yang mana, Bu? Meja itulah bukti adanya kolong. Ya, ini menghantarkan pemahaman aja dulu. Kita naik lagi ke atas. Langit dan bumi, ya, buktinya adanya Allah, atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi. Jangan sampai salah lagi, Bu. Ya, kalau salah jalan pulang dulu. Ya, kalau udah benar nanti pulang-pulang lah, tapi kalau udah habis waktunya. Langit dan bumi, alam semesta ini bukti adanya Allah, atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi. Nah, coba satu orang, ibu-ibu. Ibu. Langit dan bumi bukti adanya Allah. Ustaz tanya lagi sama ibu. Jikalaulah langit dan bumi ini tidak ada, apakah Allah tidak ada? Ini untuk mengantarkan paham. Kalaulah langit dan bumi bukti adanya Allah. Ini agak tinggi channel step ibu-ibu ya. Masih pagian kan? Udah sarapan kan? Udah. Kalau belum sarapan sama-sama dengan Ustaz nanti. Kalau langit dan bumi ini bukti adanya Allah, sekiranya langit dan bumi tidak ada, apakah Allah tidak ada? Tetap berarti adanya Allah tidak pernah bersandar kepada adanya langit dan bumi. Ya, Allah itu ada, Allah itu wujud, tidak pernah bersandar kepada adanya alam, tidak pernah bersandar kepada adanya sesuatu, tidak pernah bersandar kepadanya langit dan bumi, tidak pula Allah itu bersandar adanya itu kepada adanya diri Bapak Ibu. Berarti yang benar yang mana? Yang benar Ibu-ibu. Nih. Yang benar yang mananya tadi? Allah itu bukti adanya langit dan bumi, atau bumi ini, langit ini bukti adanya Allah? Tuh kan jale batuannya tuh. Allah itulah bukti adanya langit dan bumi. Kalau tak ada Allah, tak ada langit dan bumi. Makanya Allah itu ada dengan sendirinya. Ya. Kalau Allah cuma ada dengan sendirinya, dia cuma yang wujudnya mutlak, tidak ada diri yang lain. Itu maknanya. Jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan disanding-sandingkan Allah, jangan diserupa-serupakan Allah, jangan disama-samakan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Langit dan bumi kan ada nih Ustaz. Di kita kan ada, benar. Langit dan bumi ini ada. Sesuatu itu ada. Tapi adanya sesuatu langit dan bumi, itulah nyatanya tempat memandang wujud nyatanya diri Tuhan itu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini jawabannya. Ya, kalau ingin paham jawabannya, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Allah menjelaskan, Bapak Ibu, tentang rahasia dirinya. Wal awalu wal akhiru wa zahiru wal batinu. Dialah yang awal. Dia itu siapa tuh Bapak Ibu? Allah tuh. Dia yang awal. Dia pula lah yang akhir. Dia yang zahir dan dia pula lah yang batin.
Apa maknanya itu? Dia yang awal. Maknanya, dia yang awal itu, awalnya tidak ada permulaannya. Awalnya Allah itu tak ada ujungnya. Kenapa dia awal tak ada ujungnya, tak ada awalnya? Karena dia ada dengan sendirinya. Ya. Maknanya apa? Sebelum adanya kehidupan, sebelum adanya sesuatu, dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya sesuatu dan kehidupan itu. Makanya dikatakan Allah itulah diri yang awal itu. Kalau dia diri yang awal, dia juga menjelaskan wal akhiru, dialah diri yang akhir. Akhir itu maksudnya tidak ada kesudahannya, tidak ada pangkalnya. Ya. Kalaulah Allah itu akhir, tidak ada kesudahannya, tidak ada pangkalnya, itu juga disebabkan karena dialah satu-satunya yang wujud dan yang ada. Dialah yang dikatakan awal, dia pula yang dikatakan yang akhir. Waz-zahiru, dan dialah diri yang zohir. Zohir apa artinya? Zohir itu nyata. Allah itu adalah diri yang zohir. Zohirnya Allah itu nyata pada sekalian alam. Zohirnya Allah itu nyata pada sekalian alam. Allah kan tidak berbentuk dan tidak berupa, Ustaz. Betul tuh. Allah tuh laisa kamislisai. Walaupun Allah itu zohir, dia tidak serupa dan tidak berbentuk dengan sesuatu, tapi ingat, segala bentuk dan rupa pada segala sesuatu itulah bentuk nyatanya akan dirinya yang zohir itu. Kenapa? Karena dia cuma yang wujud, yang tunggal, yang mutlak itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dia juga menjelaskan dirinya yang batin. Batin apa artinya, Bapak? Nah, tersembunyi. Walaupun batin itu maknanya tersembunyi, namun batinnya Allah itu nyata pada segala yang wujud. Dia batin tapi tidak tersembunyi. Kenapa dia batin tidak tersembunyi? Karena dia wujud, dia nyata pada segala sesuatu. Apa sebabnya dia batin tidak tersembunyi, nyata pada segala sesuatu? Itu dikarenakan karena dirinya cuma yang ada, dirinya cuma yang tunggal, dirinya cuma satu-satunya, tidak ada diri yang lain. Itulah sebabnya Allah menjelaskan yang awal itu aku. Kalau tak paham juga Bapak Ibu, aku ini yang awal, aku pula yang akhir, aku pula yang zahir, aku pula yang batin. Kalau aku awal, akhir, zahir dan batin, maka akunya awal, akhir, zahir dan batin itu bikulli syai'in muhit. Akulah yang meliputi akan segala sesuatu, dan segala sesuatu itulah nyatanya akan diriku awal, akhir, zahir dan batin. Karena aku cuma seorang yang ada. Tidak ada diri yang lain di situ. Itu rahasianya. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, yang nampak itu cuma aku. Siapa yang tidak mampu memandang aku pada segala yang ada? Siapa yang tidak mampu memandang aku pada segala yang wujud? Maka itulah yang dikatakan butuh sange itu. Lain tak tahu artinya Bapak Ibu? Lain tak? Enggak. Butuh sange itu Bapak Ibu sangat buta, benar-benar buta. Itu tuh contoh. Ini contoh nih Bapak Ibu. Ibu-ibu upakan kain ke tukang jahit, disuruh buat baju kurung. Ketika kain itu sudah jadi baju kurung, ibu-ibu tanya juga lagi ke tukang jahit, mana kain saya tadi? Padahal udah dikasihnya sama ibu, udah berbentuk baju. Siapa yang tidak mampu memandang kainnya pada baju kurung itu, itulah yang Ustaz maksud namanya butuh sange dari itu. Benar buta tuh.
Rupanya kita selalu tertipu memandang bentuk dan rupa sebenarnya Bapak Ibu. Ya, sekarang kita lihat lagi. Ini apa gelasnya, Bu? Gelas apa namanya ini? Gelas kaca ya. Kan ada lagunya kan? Ya. Ketika kaca ini sudah menjadi gelas dia, kenapa manusia tak mampu memandang kaca ketika dia memandang gelas ini? Karena manusia kebanyakan selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Ya, ketika kaca sudah berbentuk gini kan gelas namanya. Tak mampu dia memandang kaca, bahwa kaca inilah sebenarnya yang sudah berbentuk gelas. Tapi bagaimana caranya kita mengajarkan anak kita supaya anak kita mampu memandang kaca pada gelas ini? Diapakan gelas ini, Bu? Supaya anak kita ini bisa memandang kaca pada gelas ini, diapakan gelasnya nih, Bu? Ibu? Diampin kacoa, dipecahkan. Ketika gelas ini dah pecah berkeping-keping, barulah nyata kaca itu yang sebenar-benarnya. Makanya ketika ibu-ibu keluar dari masjid ini, terluka kaki kena kaca. Tahukah ibu-ibu kaca apa yang masuk di situ? Gelas, piring, semprong. Tahu? Tahu enggak kaca yang masuk itu kaca piring, kaca gelas, atau kaca-kacaan? Ini lihat, kena cepat ngomongnya ya. Kalau ibu-ibu keluar dari Masjid Al-Husna nih, kena kaki ibu nih kena kaca. Tahukah ibu bahwa yang kaca yang melukai kaki ibu-ibu itu kaca gelas, kaca piring, kaca atau yang lain? Tahu? Bukan kaca gelas, bukan kaca piring, yang penting kaca karena nggak berbentuk. Makanya kita nggak tahu kaca piring kah, kaca gelas kah, kaca lampu kah, kita nggak tahu. Apa sebabnya? Karena nggak ada bentuk rupanya. Itu maknanya. Nah, ini maknanya yang sebenarnya, ini menghantarkan paham aja. Kenapa Bapak Ibu kita ini tak mampu memandang nyatanya Allah? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Pertanyaannya, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa memandang nyatanya akan Allah itu? Diapakan diri Bapak Ibu? Dipecahkan. Kalau dipecahkan tuh bahasa untuk gelas nih ya. Kalau manusia dimatikan, inge-inge udah di rumah. Kalau gelas dipecahkan, kalau kita bukan dipecahkan namanya. Ya, kalau kita itu matikan kesadaran wujud yang merasa diri ada. Matikan rasa kesadaran diri yang merasa diri kita ini bersifat. Jadi yang kita hancurkan, yang kita fanakan, yang kita leburkan adalah rasa keakuan diri yang merasa diri ini wujud dan merasa diri ini bersifat. Hilangkanlah wujud kita, hilangkanlah sifat kita. Kalau wujud kita telah hancur, sifat kita telah hancur, wujud kita telah tiada dan sifat kita telah tiada, siapa yang sebenar-benar wujud dan yang bersifat, Bapak Ibu? Yang sebenar-benar wujud dan bersifat itu hanya Allah. Disitulah Bapak Ibu mampu menyadari sesadar-sadarnya bahwa diri Bapak Ibu itu sejak mula adanya la haula wala quwata illa billah. Kadang kita ngomongnya enak kali, ya kan? Tapi tak tahu kita makna yang sebenarnya itu. Sudah ngomong la haula wala quwata illa billah, dirampok juga hak Allah itu lagi. Merasa juga memandang, merasa juga mendengar, merasa juga yang berdiri. Ketika kita merasa melihat, mendengar dan berdiri serta duduk, maka tanpa kita sadari kita sudah merampok hak Allah. Itulah orang yang mempermain-mainkan Allah, orang yang memperolok Allah itu. Jadi diri Bapak Ibu, diri Ustadz tak pernah ada sama sekali itu. Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali? Kapan Ibu diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali? Sejak mula adanya tak pernah ada.
Sejak mula jadinya tak pernah ada. Kapan sejak mula adanya, sejak mula jadinya diri Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak Allah itu nyata, sejak Allah itu wujud, sejak Allah itu menamai dirinya Allah, sejak itulah Bapak Ibu tidak pernah ada. Kalau ada yang mengatakan dirinya ada, itu ngaku-ngaku namanya itu. Ya? Nah. Siapa yang ngaku-ngaku dirinya ada, abeko terima julu-julu di barzah tuh. Julu-julu kan tahu nak terima balasan itu nanti. Ya, apa kata Allah? Ini Allah bilang nih, siapa yang ngaku-ngaku ada, padahal dia tidak ada, ngaku-ngaku ada, itu merampok hak Allah. Allah bilang begini, Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fisamil qiyad wa kadzalika najzil minal mujrimin. Tahu artinya itu? Lain enggak tahu. Ini Ustaz terjemahan. Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah, orang yang mengingkari, orang yang menolak akan wujud nyatanya Allah yang maha nyata. Kalau alam ini nyata, diri kita ini nyata, Allah itu lebih nyata daripada alam, lebih nyata daripada diri kita. Lalu kita tolak dan kita ingkari akan nyatanya Allah itu.